Banyaknya pasukan dari pemerintah dunia sekaligus dengan ratusan kapal mereka sudah menutup jalan keluar dari Pulau Egghead. Bajak laut topi jerami beserta dengan Vegapunk harus mencari cara untuk menangani ini semua dan muncullah York sebagai sandera mereka saat ini. Jadi, mampukah ide ini akan membuat mereka bisa kabur dan bagaimanakah reaksi dari pemerintah dunia setelah mengetahui salah satu mata-mata dari mereka sudah dilumpuhkan oleh Luffy dan juga kawan-kawannya. Yut Samagon! Selamat datang di channel Tamargon Pak. Kali ini kita akan mereview mengenai chapter terbaru yang baru saja rilis, yakni chapter 1089. Di sini kita akan membahas detail mengenai percakapan lengkap yang ada pada chapter ini beserta dengan beberapa gambar yang akan Tamargon visualkan dalam bentuk cerita. Tak lupa Tamargon spa dulu ya. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Ingat untuk selalu bersyukur ya nakama. Dengan bersyukur itu akan mendorong kalian untuk selalu menikmati rezeki yang didapat bagaimanapun bentuknya. Jadi, sebelum kita memulainya lebih jauh, jangan lupa periksa kemudi kapal terlebih dahulu ya, beserta dengan persediaan makanan yang lebih, karena kita akan bersama-sama mendengarkan cerita lanjutan dari kru bajak laut topi jerami di Pulau Egghead. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1089 kita kali ini diberi judul Insiden Barikade Pengepungan. Chapter kali ini kita kembali mendapatkan cover fan request dari seorang penggemar yang bernama Parko, di mana tema kali ini memperlihatkan seekor pelayan sapi yang memberikan sebuah susu hangat di saat Nami menggambar peta laut di malam hari. Halaman pertama memperlihatkan desa Fuchsia di Es Blue. Beberapa orang di sana melihat surat kabar dan bereaksi tentang berita yang mengatakan bahwa keadaan saat ini yang dialami oleh Garp. Mereka bilang statusnya tidak diketahui di Pulau Bajak Laut. Benarkah itu? Dia tidak ditetapkan mati kan? Sementara itu, wali kota dari desa tersebut yakni Whoopslap juga mengomentari berita tersebut. Dia berkata, dia itu pria yang menciptakan banyak legenda, jadi tidak perlu khawatir. Di sana juga ada Makino yang dimana dia masih mengkhawatirkan keadaan dari Garp. Anak dari Makino sendiri yang tidak diperlihatkan wajahnya, sepertinya sangat menyukai foto dari Luffy di surat kabar tersebut. Di sisi lain, di dalam pulau yang berbeda, tepatnya di rumah hunian dari keluarga Dadan. Mereka juga membaca berita di surat kabar tersebut dan di sana Dadan menangis dan dia berkata, Garp dan bahkan Luffy, apa yang mereka lakukan? Kemudian tempat lain memperlihatkan beberapa pulau seperti East Blue, South Blue, North Blue, dan juga West Blue terjadi kepanikan karena adanya gempa bumi yang tercatat dalam sejarah adalah gempa yang benar-benar besar yang ada pada hari itu. Seluruh permukaan laut naik ke atas yang menghasilkan tsunami yang dahsyat dan membuat sebagian besar para orang-orang yang berada di dalam pulau-pulau tersebut benar-benar panik melihat kejadian ini. Bencana ini menyebabkan banyak sekali kerusakan di penjuru dunia. Itu termasuk juga perairan Grand Line. Banyak dari orang-orang bereaksi terhadap gempa bumi tersebut, seperti Iceberg di Water 7, para tahanan di Impel Down, Kapten Hina di markas marinir, Momonosuke di Wano Kuni, Ivankov di Kamabaka, dan bahkan Im Sama. Bencana ini dikarenakan sejak hari di saat kerajaan Lulusia menghilang tanpa jejak dari peta yang terjadi 6 hari kemudian. Pusat gempa tidak bisa ditentukan di zaman geografi yang tidak biasa ini. Relevansinya tidak diketahui, tapi gempa bumi ini disebabkan kenaikan permukaan lautan dunia sekitar 1 meter. Di seluruh dunia pun banyak garis pantai dan pulau-pulau menghilang. Nah, sisa-sisa dari kerajaan Lulusia bisa kita lihat bahwa tidak ada daratan sama sekali di negeri ini. Yang ada justru lubang besar tempat terbentuknya air terjun laut di sekeliling area kerajaan tersebut. Banyak sekali yang melaporkan bahwa adanya banjir di berbagai daerah dan pantai tidak bisa lagi ditemukan. Whoopslap sendiri benar-benar mengkhawatirkan situasi dunia saat ini. Sekarang scene beralih dan kita akan masuk ke dalam Pulau Egghead di dunia baru. Di sana sudah ada ratusan dari kapal pemerintahan dunia yang tiba di dekat pulau tersebut. Kekuatan tempur besar telah mengepung pulau itu dan bahkan melebihi Buster Call terkait yang tidak dapat dicegah lagi, termasuk 20 kapal besar dan pasukan yang berisi 100 kapal. Dari berbagai ukuran mengelilingi pulau berisi 30.000 angkatan laut. Para monster laut buatan yang diciptakan oleh Vegapunk bereaksi setelah banyaknya kapal musuh yang mencoba untuk mendekati pulau tersebut. Pasukan dari pemerintahan dunia pun mencoba untuk bertarung melawan monster laut buatan ini, dan dengan gampangnya Kizaru dengan lasernya berhasil untuk menumbangkan satu dari mereka. Nah, pasukan ini dipimpin oleh 9 Laksamana Madya dari markas angkatan laut dan juga Admiral Kizaru. Kesembilan dari wakil Laksamana ini ada beberapa orang yang sepertinya punya wajah baru dari mereka. Namun kita masih belum mendapatkan konfirmasi mengenai nama-nama dari orang ini. Di luar kapal ada Admiral Kizaru yang sedang menyantap semangkuk mie. Dia sedang bercakap-cakap dengan Sentomaru melalui Denden Mushi. Kizaru bilang, "Aku bingung rasanya, canggung
tanggung sekali Sentomaru. Bagaimana kalau kau menyerah saja lalu keluar? Sentomaru menjawabnya, kalau kau lakukan itu lagi, kami akan membalas tembakan dengan tembakan. Pak Tua Pang berhasil membuat laser untuk pasifista dengan mempelajari kemampuanmu. Aku tak pernah menyangka kau yang akan menyingkirkan Pak Tua Pang. Nah, panel ini memperlihatkan sedikit flashback masa lalu dari Vegapunk yang mempelajari kemampuan dari Kizaru muda. Kizaru kemudian menjawabnya, aku tidak bisa melindungimu kalau kau meneliti tentang Void Century. Aku ini budak corporate yang harus patuh terhadap perintah. Pertarungan ini tidak ada untungnya bagi kami. Makin banyak yang kita hancurkan, makin merugikan pula bagi kita. Sepertinya Rob Lucci dan kawan-kawannya gagal melakukan pembunuhan. Sentomaru menjawab, itu karena bajak laut topi jerami ada di sini. Sementara itu di dalam kapal perang mereka juga terdapat Gorosei Saturnus yang menyantap sebuah roti dan membaca sebuah surat kabar. Dia bilang, jangan membuat mereka menyadari aku ada di sini. Bajak laut topi jerami menyandera Vegapunk dan membuat barikade pengepungan. Di sana ada wakil Laksamana Doberman yang melaporkan situasi terkini. Dia menyebut bahwa tidak ada lagi laporan penutup misi dari CP0 dan Sentomaru masih berjaga. Tidak salah lagi kalau yang di laboratorium itu adalah 7 dokter Vegapunk termasuk badan utama Stella dan juga 4 unit Seraphim yang melindungi mereka. Grup yang kita kira bersekutu dengan mereka adalah kru Yonko bajak laut topi jerami berisi 10 orang. Unit X-Pen yang dikirim dipimpin oleh 3 anggota CP0, Lucy, Kaku dan juga Stasi. Dan tampaknya prajurit Ciperpol yang tersisa berjumlah sekitar 100 orang yang telah ditangkap oleh pasifista unit Mark III dipimpin oleh Sentomaru. Kemudian Doberman melanjutkan bahwa juga ada penghalang Frontier Dome dalam kondisi 100%. Jadi saat ini mustahil untuk keluar masuk. Masih belum jelas apa yang terjadi di dalam sana. Saturnus kemudian bertanya di mana para peneliti dan juga para pekerja yang awalnya ada dalam pulau. Doberman menjawab bahwa mereka semua kabur dari pulau kemarin. Konfirmasi lokasi kapal mereka sedang diatur. Lalu Saturnus bilang, bagaimana kalau seseorang di sana tahu sesuatu? Dia kemudian memerintahkan langsung tenggelamkan saja semuanya. Doberman kembali melanjutkan laporannya. Bajak laut Big Eater Jewelry Bonnie juga sudah dilaporkan berada di dalam pulau tersebut. Saturnus bilang, Putri Kuma, kalau kita biarkan dia cuma gadis kecil saja. Nah, kemudian setelah itu beberapa dari pasukan angkatan laut pun menangkap gelombang transmisi dari pulau Aegis dan terdeteksi. Mereka bilang bahwa sepertinya ini terhubung ke suatu tempat. Yep, ternyata beberapa sambungan telepon tersebut terhubung ke tanah suci Mario Joa. Dan yang melakukan panggilan telepon tersebut ternyata adalah salah satu dari 6 kuliningan Vegapunk, yakni York. York berkata dalam telepon, ini kejam, kenapa aku juga akan dibunuh? Padahal aku yang memberitahumu soal pengkhianatan Stella kan? Kemudian para Gorosei menjawabnya, kau juga adalah salah satu dari Vegapunk kan? Fakta itu tidak dapat diubah. York bilang bahwa kalau aku tertarik pada abad kekosongan, aku tidak mungkin mengungkapkan ini semua padamu. Kemudian Gorosei botak bertanya, apa CP0 datang? Kemudian apa yang dilakukan oleh kelompok topi jerami? York menjawab, selamatkan aku adalah satu-satunya yang menghubungimu dan memberitahumu segalanya. Apa kau tidak ada simpati sama sekali denganku? Kenapa ada armada yang mengepung pulau? Kau berencana berperang melawanku? Kemudian Jupiter berkata, kami sebenarnya berubah pikiran. Kau juga bisa membuat Mother Flame bukan? York bilang, oh kau mahir dalam berbisnis, jadi kau menginginkan itu. Pembangkit daya yang bisa membuat Mother Flame tersebut ada di pulau ini. Jadi berjanjilah aku dan laboratorium tidak akan kau ganggu. Dan juga aku masih ingin menjadi Celestial Dragon. Kalau begitu, sepakat. Sekarang cepat selamatkan aku. Aku akan dibunuh oleh bajak laut topi jerami. Aku ingin kau hancurkan mereka semua. Mendengar hal tersebut, para Gorosei pun tampak kaget. Dan yep, memang benar bahwa York ini sudah menjadi sandera dari kru topi jerami, di mana dia semua ditahan oleh Luffy dan juga kawan-kawannya di suatu ruangan. York terpaksa menelepon Gorosei karena mereka memang memaksanya bersuara. Nah, beberapa dari mereka bereaksi atas telepon tersebut, seperti Nami yang berkata, aku bisa membayangkan adegannya sekarang. Bonnie bilang, apakah artinya kita sedang dikepung? Dan Kapten kita Luffy bilang, aku tidak terlalu mengerti akan semua ini. Namun, kita tinggal memanfaatkannya sebagai perisai dan keluar dari sini kan? Yups, jadi sekian saja ya pembahasan mengenai review chapter 1089 kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang akan terjadi selanjutnya setelah York berhasil dijadikan sandera? Dan bagaimana strategi selanjutnya yang akan dilakukan oleh kru bajak laut topi jerami untuk membawa Vegapunk kabur hidup-hidup dari pulau tersebut? Jadi kita akan analisa bersama-sama dalam video selanjutnya ya. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini ya. Mohon maaf juga ada salah-salah kata. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.